Ini yang baru dari Pandai Egi ini Jajebiu. Ya. Kita disponsori. Ini channel Jajebiu. YouTube baru tapi udah dapat sponsor pemirsa. Jajebiu. Orang perhotelan sebenarnya gampang, bro. Tapi terkadang ini mindset mereka perlu dibuka. One day we will finish. Kita nggak akan bisa selamanya di hotel. I want to bring the babi guling to the next level. Dulu sebenarnya semasa saya kerja di hotel, saya punya banyak konsep, banyak hal yang saya inginkan. Dari grill, dari warung jus, macam-macam. 31. 31. Udah jadi miliarder. B24 Channel bersama saya Putu Bramadi. Kali ini kita akan membahas warung makan yang viralnya itu long lasting, teman-teman. Viralnya long lasting banget. Kalau teman-teman belum pernah ke sini, cobain ke warung Pandai Egi. Nah, kita akan mengenal sosok suksesnya warung Pandai Egi ini. Siapa sih sosok di belakangnya? Bro Pandai Dodo. Apa kabar, Bro? Ya. Terima kasih. Ini Bro Pandai Dodo ini adalah sosok di balik kesuksesan warung Pandai Egi. Kita akan mengulik ya bagaimana sih kesuksesan warung Pandai Egi bisa viralnya itu long lasting, pemirsa ya. Kalau warung-warung makanan lain itu viralnya sekejap-sekejap. Ini long lasting banget dan cara Bro ini membangun Pandai Egi ini dalam sekejap sudah menjadi warung makan yang sangat besar sekali. Bro bisa cerita nggak dikit kira-kira konsep dari Pandai Egi ini di awal ini seperti apa ketika bisa menjadi viral dan boom seperti ini? Oke, terima kasih Pak ya atas kesempatannya dan sudah datang ke warung Pandai Egi. Oke, warung Pandai Egi ini sebenarnya sudah sebelum menjadi warung, orang tua saya sudah memiliki bisnis babi guling. Yang notabene itu dulu kita sambil berjalan juga dengan bisnis yang lain, nggak cuma babi guling. Berarti orang tua sudah punya bisnis babi guling ini sebelumnya? Ya, udah dari tahun 92 bahkan. Udah lama sekali. Lama banget, tapi ya. kita juga punya waktu itu bisnis yang lain seperti namanya kain batik, ini dulu kain pantai. Kita beriringan berjalan babi guling dan kain pantai karena kita produsen kecil, jadi kalah jauh di bisnis kain dengan produsen-produsen yang lebih besar. Jadi sempat ada bisnis garment juga, begitu ya? Tapi kecil, maksudnya dalam skalanya kecil sekali. Nah, karena kita kalah saing dengan pengusaha-pengusaha yang sudah besar, kita juga punya bisnis yang babi guling yang notabene mulai menanjak sedikit waktu itu. Akhirnya saya lepas bisnis garmennya itu. Kita fokus ke babi guling. Dan nggak cuma babi guling, Pak. Kita juga jual ayam panggang, bebek, yang berkaitan dengan upacara adat. Kita seperti one stop shopping lah untuk itu warung panggang dan bebek itu di mana? Ada lokasi tempat jualannya atau dari rumah? Kita cuma di rumah. Kita bukan sebuah warung, kita cuma jual itu untuk kebutuhan upacara adat saja. Jadi orang beli babi guling utuh untuk upacara. Mungkin ada juga orang membeli guling ayam panggang, bebek panggang untuk upacara. Dan juga ada beberapa orang beli babi guling untuk pesta. Nah, dari tahun ke tahun sampai tahun 2014, saya waktu itu masih kerja di hotel, itu udah tahun ke-7 di hotel. Hanya 2014, ada keluarga saya sih juga bikin proyek jalan yang mengenai lahan saya di sini, yang di tempat warung saya ini sekarang. Dulu sebenarnya semasa saya kerja di hotel, saya punya banyak konsep, banyak hal yang saya inginkan. Dari grill, dari warung jus, macam-macam. Saya punya brainstorming. Jadi biar pemirsa tahu, Bro Pandai ini dulu orang perhotelan. Posisi dulu apa, Bro, di hotel? Saya 3 tahun sebagai waiter, habis itu lagi 3 tahun di bar. Sebagai waiter dan sebagai bar, sekarang owner Pandai Egi. Pemirsa ini juga merupakan satu inspirasi buat generasi muda, siapa tahu nanti bisa membuka warung makan sebesar ini gitu. Jadi pada tahun 2014 itu banyak hal-hal yang saya inginkan, tapi benar-benar belum bisa diwujudkan karena keterbatasan modal. Dan sampai di sini dibuatkan jalan dan saya lihat di sini dulu masih kosong, Pak. Nggak ada bangunan sama sekali. Ini sawah semua kan, dikelilingi sawah. Pertama kali saya groundbreaking, nggak ada orang yang tinggal di sini. Sawah yang membuat Bro begitu percaya diri mendirikan warung makan di tengah kesepian itu apa, Bro? Biasanya orang buka warung makan kan paling dekat-dekat tempat rame gitu. Karena tempatnya, environment yang masih bagus, ada persawahan, dan
lingkungannya di sini memang benar-benar masih asri. Ya. Jadi saya punya sebuah kepercayaan. Oke lah, saya akan ibu bapak. Saya minta izin dulu sama keluarga. Ibu bapak, one day saya harus berhenti bekerja di hotel. Satu sisi juga saya sendiri di rumah. Saya punya adik cewek satu. Saya kakaknya. Saya cuma bersaudara dua. Umur bro berapa sekarang? 31. 31. Udah jadi miliarder. Ya, umur saya 31 sekarang. Dari umur 20 berapa akhirnya saya? Dari umur 19 tahun saya udah kerja di hotel. Oke. Sampai umur 24. Daerah Ubud gitu ya, Di hotel. Ubud saja. Saya memang dulu banyak tawaran daerah Seminyak. Tapi saya nggak mau karena saya nggak bisa jauh dari rumah. Karena saya sendiri, orang tua saya nggak ada yang ngurus. Jadi saya harus stay at least dekat lah, bisa bolak-balik kerjanya seperti itu. Makanya saya pilih di Ubud saja, beberapa hotel. Akhirnya 2014 itu saya start project, masih kerja di hotel. Saya minta izin sama orang tua, ibu, bapak, saya mau pinjam uang, saya mau buat bisnis. Pinjam uangnya sama orang tua ya? Nah, saya mau pinjam uang di bank. Oh, pinjam uangnya ke bank? Tapi nggak banyak, Pak. Banyak. Jadi saya pinjam uang di bank, seberapa aja cukupnya nanti bisa buka warung. Saya pinjam uang 50 juta gitu, Pak. Beranikan diri. Jaminannya? Jaminannya apa harus jaminannya? Yang jelas BPKB motor. BPKB motor. Dua BPKB motor. Biar dapat uang 50 juta. Keren. Saya beranikan diri. Oke, masalah sambil kerja. Akhirnya saya konsultasi sama beberapa saudara saya yang masalah bangunan. Oke, saya akan buka warung di tengah sawah. Saya segalanya yang ada di sini memang pure. Saya semua yang maksudnya seperti ini tempatnya di sini, setup, ide, semua macam. Technical, minuman, gelas, sampai sendok-sendoknya. Semua saya yang menentukan. Dan dari awal itu tanah kosong seperti yang di samping ini, sampai ada seperti ini, saya memang benar-benar berusaha berpikir sendiri, mengolah sendiri. Habis itu, 2014 itu saya mulai project. Dan itu projectnya take 2 tahun, Pak. Iya. Karena saking terbatasnya modal, saya harus bekerja. Satu sisi juga artinya buka usaha ini tapi masih tetap bekerja di hotel. Itu belum buka, Pak, masih project itu loh. Oke. Masih project sampai 2016, baru settle bangunnya yang kecil di bawah itu aja. Karena memang benar keterbatasan modal, waktu. Akhirnya setelah ini mau ready dibuka, tanggal 26 November. Warung ini buka 2016. Tanggal 9 Desember 2016. 9 Desember 2016. 9 Desember. Kita buka pertama kali. Berarti akhir 2016, 2017 lah ya kita hitung ya. Ya, 2017 lah kita hitung. November tuh saya baru berhenti di hotel. Karena saya memang nggak bisa sambil kerja ngurus di sini. Saya putuskan, oke, saya harus pilih satu. Dan itu pun dengan rasa takut. Ya. Will it run or no? Ya. Apakah bisnis saya akan berjalan, apakah tidak? Betul. Pebisnis itu terkadang harus punya rasa takut. Harus punya rasa takut, harus agar juga kita punya antisipasi. Ya. Harus juga punya rasa kepercayaan diri tinggi. Di selain rasa takut, kita harus bentengi diri juga dengan kepercayaan diri tinggi, dengan produk yang kita miliki. Betul. Akhirnya 2016 kita buka dengan segala keterbatasan, kita buka dulu. Banyak review-review, kita evaluasi setiap hari, Pak. Bro, saya belajar tentang bisnis juga ya. Seorang pebisnis itu harus memiliki analisa yang kuat. Artinya bro, ketika buka warung Pandai Egy ini kan nggak ada analisa. Ya. Di situ kesimpulan bahwa pebisnis itu yang modal utamanya lah keberanian, betul tidak? Keberanian. Ya, pebisnis itu modalnya keberanian, teman-teman. Ya. Kita harus berani memutuskan dan mengambil sebuah decision, walaupun itu kadang-kadang impossible, tapi when you believe, it will work. Artinya itu akan terjadi. Ya, impossible tapi logis. Ya, akhirnya 2016 kita buka. Selama 1 tahun itu, pada 2017, kita benar-benar ketar-ketir. Bukan kita ketir, prosesnya panjang. Nah, itu karyawan dari mana datanya? Apakah keluarga dulu atau udah hiring? Keluarga dulu. Keluarga dulu ya? Keluarga terdekat dulu. Ada beberapa 2 orang itu memang mereka pun dari keluarga dekat yang saya ajak semuanya. Akhirnya buka, evaluasi setiap hari, karena when you make a business, you believe your product is good, but the customer is the key. Mereka yang memegang kunci. Kalau mereka bilang nggak bagus, itu artinya kita harus revisi lagi. Apanya tidak bagus. Banyak hal yang kita revisi 2017 itu kita mencari pelanggan, karena circle pelanggan itu kita nggak bisa jeglek baru buka langsung punya pelanggan. Langsung rame nggak bisa. Kita perlu orang datang ke sini mencoba, dapat experience bagus, membicarakan kita di luar dengan saudaranya lagi, ngajak lagi saudara itu seperti chain reaction lah. Katanya dulu di awal-awal bro buka Pandai Egy ini sempat nggak laku, terus akhirnya bro bungkus-bungkus jadi nasi jinggo gitu ya? Ya, dulu
demi biar tercover cost operasional satu hari itu. Mungkin karena kita memang awal-awal belum begitu rame, banyak daging yang masih tersisa. Biar tercover untuk staff, untuk biaya kosnya satu hari, saya bungkus-bungkus, saya jual untuk nasi jenggo. Saya bikin sampai 200-300 bungkus satu hari. Biar tercover aja. Dan hari ke hari banyak yang mengenal, kita improve quality terus, improve segalanya kita improve. Dari quality, dari service, dari fasilitas. Kita berusaha lah improve dikit demi sedikit. Karena memang waktu itu juga kita masih gimana ya, keterbatasan modal, jadi kita nggak berani juga expand jeglak. Nah, tahun ke tahun 2018 akhirnya mulailah rame. Saya kedatangan Anthony Bourdain, ada kedatangan beberapa YouTuber, food blogger juga banyak. Di sanalah kita juga dapat kesempatan promote. Akhirnya ada orang-orang yang datang ke sini, mereka senang membicarakan lagi. Sebenarnya bisnis kita ini lebih ke satisfied guest yang udah datang ke sini akan memasarkan kita lebih jauh. Kita bisa mengenalkan medsos atau platform yang lain, cuma itu mungkin membuat orang tahu saja. Belum tentu bisa membuat orang mau datang dan mencoba produk kita. Saya banyak tahu restoran, tapi saya belum tahu, belum tentu bisa mencoba ke sana. Kecuali ada teman yang komen, "Ci harus kamu atau kamu harus ke sana." Seperti itu istilahnya. Ini menurut saya, Bro ya, ketika saya berbicara tentang Pande Egy ini dengan teman-teman, kualitas warung ini terbaik. Satu di wilayah Gianyar ya, terbaik, terenak, dan lagi satu mungkin termurah, Bro. Saya nggak habis pikir dengan Bro jual dulu baru pertama kali satu piring itu 15.000, sedangkan warung yang lain 25 sampai 30. Ini berapa persen margin yang Bro dapetin? Margin memang kalau waktu itu kita harga babi masih normal, oke dapet, tapi nggak besar karena kita sistemnya di sini kita memang istilahnya di Bali cinik lantang lah. Walaupun kita dapat margin tipis, tapi it run well. Artinya itu berjalan dan continuous, sustain dia. Profit masih dapat, tapi tetap berjalan. Walaupun sedikit, tapi tetap berjalan. Kita bisa cari margin tinggi, tapi apakah itu akan berjalan atau tidak, itu menjadi sebuah gimana ya istilahnya, artinya nggak tentu juga jadinya. Makanya dengan kita setup harga lebih murah, tempat lebih bagus, kualitas pelayanan lebih bagus, kita maksudnya kita tarik tamu dengan hal-hal seperti itu. Saya nggak pernah berasa bersaing dengan tempat-tempat yang lain. Kita bersaing dengan kualitas. Maksudnya istilahnya, oke lah, setiap orang punya cara dan tekniknya berjualan masing-masing. Saya nggak pernah kamu ngidangnya ingin ini nggak. Saya nggak pernah berasa bersaing. Setiap tempat punya ciri khasnya masing-masing. Dan Pande Egy memang berkembang dari kualitas dan juga dari mulut ke mulut itu bisa dibuktikan, Bro. Sampai saat ini berapa karyawan, Bro? Sementara saya punya 50 karyawan, luar biasa. Ya, itu dibagi shift mereka yang untuk kerja kita karena sekarang udah buka sampai jam 10 malam. Bukanya sampai jam 10 malam, teman-teman. Jadi kalian yang mau dinner sama pasangan bisa banget. Ada live musiknya juga ya? Ya, setiap hari Jumat kita adakan live musik. Jadi yang pengen weekend di sini bisa santai, mau request lagu atau apapun. Ya kita kasih extra service lah buat tamu yang datang ke sini. Yang apalagi customer yang udah loyal sama kita, datang ke Pande Egy udah tahu saat Jumat ada live musik sama pasangan, sama keluarga, bisa santai di sini seperti itu. Ini saya mau ingin mencoba membedah dapur Pande Egy, Bro. Kira-kira dalam sehari berapa babi yang habis? Tergantung, kalau weekend kita bisa habisin 8 sampai 12 ekor. 8 sampai 12 ekor. Itu tergantung. Itu tentunya dengan kapasitas tamu ribuan sehari ya? Wah, luar biasa. Itu yang makan di tempat saja, belum yang bungkus lagi. Estimasi Bro dapetin sehari berapa? Roughly ya 8 titik. 8 titik atau 9 titik lah. 9 titik. Ini luar biasa per hari loh, teman-teman. Dan saya juga dengar dari penjualan es teh aja itu 30 juta es teh, pemirsa, jualan es teh. Nah, ini nggak tanggung-tanggung, memang sederhana kelihatan, tetapi memang sangat menjanjikan. Bisnis kuliner itu nggak ada matinya, gitu. Orang-orang dalam kondisi pandemi seperti ini tetap masih butuh makan. Tetap masih butuh makan. Selama kita bisa punya kualitas yang baik, harga yang kompetitif, kita akan terus bisa bersaing. Maksudnya orang-orang akan tetap mencari kita karena mereka udah gimana ya? Fanatismenya udah tinggi. Oh, Pande Egy aja. Bawa uang 50.000 udah bisa makan berdua. Betul. Iya. Artinya saya memang juga men-setup, kita bikin price range
dengan budget 25.000 orang sudah bisa makan duduk di Pandai Egi tanpa ada rasa khawatir. Dan mereka bisa mau milih apapun. Kita di sini sistemnya fleksibel. Kita nggak ada table duduk, istilahnya set menu. Orang mau order apa aja, mau tambah sate, 2 pieces, 1 pieces, mau apapun, selama dia bisa bilang menyampaikan ke waitress atau staff saya akan diberikan. Makanya orang-orang senang dengan uang 25.000 bisa request. Mau pakai tanpa sambal, mau nasi sama kulit saja, mau nasi tanpa gimana, mau gimana pun kita berusaha fulfill. Dengan harga segitu, saya pikir mereka sudah mendapatkan pemandangan bintang 5 juga di sini. Mereka mendapatkan tempat yang nyaman, makan tanpa rasa bising. Memang benar orang-orang yang habis orang kantoran, Pak ya, mereka butuh chill. Kadang lihat sesuatu yang hijau aja, udah perasaannya udah enak. Udah enak banget. Saya pun kalau di sini terlalu lama, kadang lihat crowded, pusing juga. Apa sih jadi tempat yang sepi juga. Jam makan siang itu kesini ngantri, bro. Orang jam makan siang istirahat dari kerja penat, tinggal lihat pemandangan yang bagus. Mereka semua datang ke sini merasa kita sediakan minuman yang fresh. Kita nggak ada, istilahnya banyak yang nawarin saya artificial beverages. Maksudnya yang powder-powder, tapi saya nggak mau. Everything that available here must be fresh. Lemon kita pakai fresh lemon, lime kita pakai fresh lime. Nggak ada yang artificial lah istilahnya. Artinya orang memang experience ya. Apa minuman yang di sini ya itu di Pandai Egi ada es teler, ada es buah, ada kopi, ada macam-macam. Dan itu semuanya fresh. Itu yang pengen saya kasih experience orang-orang. Kadang sini ada kelapa, kelapanya pilihan. Well dari dipetik sampai di meja, memang benar-benar dipilih. Dan itu konsumen bisa pilih mau gelas atau mau yang gelas whole, ada, gitu mau yang whole biasa, whole yang naturally cold di chiller ada tanpa kata es lagi ada. Ini yang baru dari Pandai Egi ini Jajebiu. Kita disponsori. Ini channel YouTube baru tapi udah dapat sponsor pemirsa. Jajebiu. Ini perlu dicoba dan dia juga ada donat juga ya. Jadi orang yang datang ke Pandai Egi ini bukan hanya babi guling dan juga beverage-nya yang lengkap. Pada saat mereka sudah selesai makan itu juga ada dessertnya pemirsa. Ini kayak Jajebiu ini luar biasa. Ada donat juga. Jadi ketika kalian bayar di kasir ada pilihan etalase ya, ada etalase donat, jajan itu juga memberikan ada cheesecake, ada brownies. Jadi orang kesini mau apa aja kita usahakan biar ada. Makanya saya juga kolaborasi sama teman saya beli gede dengan Jajebiu. Saya beli, tolong buatkan saya kue yang ini kita kolaborasi, kita taruh di sini. Nanti orang-orang datang ke Pandai Egi, ada cake-nya, ada ubi gulingnya, satisfied lah istilahnya. Ini yang memang menjadi sangat inspiratif sekali bagi teman-teman semua. Beli Dodo ini mantan orang perhotelan menjadi waiter, sekarang pemilik salah satu warung terbesar di Gianyar, gitu kan? Bisa nggak bro kasih kira-kira tips bagi generasi muda? Ini kan sekarang di masa pandemi ini anak-anak yang kerja di perhotelan mereka bisa dibilang mudah-mudahan tidak putus asa ya, masih tetap semangat ya. Tapi sepertinya mereka butuh ide-ide baru. Apa yang mereka bisa kembangkan? Potensi apa yang mereka bisa kembangkan? Itu bisa dikasih motivasi nggak buat mereka kira-kira? Banyak sekali sebenarnya. Untuk orang-orang di perhotelan yang kita tahu kalau orang sudah kerja di hotel, mereka harus skillful, aware dengan segala hal, harus intelijensinya kuat. Betul. Maka dari itu segala hal skill yang kamu punya, kamu harus usahakan itu menjadi sebuah produk. Entah berupa kalau pintar di housekeeping mungkin bisa buka laundry atau banyak jasa yang apa. Kalau yang di food and beverage apalagi di kitchen bisa membuat produk sebuah kue, makanan atau apa. Walaupun tidak besar skupnya, paling nggak itu bisa menjadi sebuah uang dengan cost yang kecil. Paling nggak kita bisa buat putar artinya setiap pekerja yang bekerja di hotel itu saya lihat memang sekarang yang bekerja di housekeeping ya tidak menutup kemungkinan mereka menjadi cleaning service keliling. Dan itu satu hari potensinya besar sekali. Besar sekali kalau mau memang benar-benar dijajaki dengan baik. Yang di food production bagian chef bisa memproduksi Jajebiu donat dan dijual online atau diserahkan ke warung-warung seperti ini. Jadi gampang. Orang perhotelan sebenarnya gampang, bro. Tapi terkadang ini
mindset mereka perlu dibuka. Ya. Iya, Kadang-kadang mereka terlalu comfort. betul. Harusnya menurut saya sambil kerja bisa setup sesuatu di rumah, part time lah. Iya, Walaupun itu bukan yang prime, sambil kerja di hotel mungkin bisa ambil order yang bisa punya skill buat kue, sambil buat order yang punya mungkin skill masak Indonesian food atau Western food, ya offer something lah. Banyak hal lo bisa diproduksi. Nah harus kita kerja di hotel itu aja, karena one day we will finish. Kita nggak akan bisa selamanya di hotel. betul, Menurut ini pandangan saya. betul. Seperti itu. Pandangan semua orang, bro. Pandangan semua orang kan seperti Iya, itu kan. One day kita akan kembali ke rumah. Nah, alangkah bagusnya sambil kita bekerja, sambil kita setup what we gonna do in the future. Artinya apa yang harus kita lakukan pada saat kita harus di rumah nanti. Iya, iya. Sesuatu yang menghasilkan tanpa membuat kita bisa jenuh. Karena banyak teman-teman saya yang udah pensiun sekarang. Iya. Kemudian Dek Jani, Iya. apa yang harus saya lakukan What sekarang? we gonna do? Ya, Pertanyaan, ya. apa yang harus saya lakukan di masa pensiun, gitu kan? Akhirnya mereka kebingungan sendiri. Karena udah kalau start bisnis terlalu lambat, Iya. kalau start melakukan hal sesuatu yang ini udah umur seperti itu. Makanya saya rekomen untuk teman-teman yang kerja di perhotelan, yang di food beverage entah di bagian apa, saya inginnya sih orang-orang nggak cuma bekerja, juga bisa sambil bekerja sambil mencari Peluang. networking, Ya, mencari peluang, belajar sistem. Di sanalah kita one day akan mendapatkan dan merasakan. Saya dulu kerja di hotel, nggak cuma bekerja. Memang saya kerja berat ada, tapi saya juga mencari banyak teman, Mencari teman. belajar sistem, belajar segalanya. Nanti itulah bekal kita. Iya, betul. Saya makanya betul. dulu, kerja di hotel 1 to 10 years after I stay at home. Limitnya orang kerja di hotel paling nggak 10 tahun gitu, bro. Ya, Iya. Udah harus back to home, do something yang tanpa mengurangi passionnya kita. Iya, gitu. betul. Karena memang saya dari dulu passion saya food and beverage, jadi mau nggak mau saya harus running seperti ini juga. Karena memang saya, ya jujur Pak, saya suka makan, Iya. suka jalan-jalan, Kelihatan. selalu beli makan. Kelihatan dari body suka makan. Makanya dengan itu saya bisa mendapatkan ide untuk Iya. kedepannya seperti apa. Karena babi guling, makanan Bali itu potensinya sangat besar. Orang-orang tidak pernah bosan, Pak. Betul, betul. Makan babi guling itu nggak Iya, pernah bosan. iya, iya. Beda dengan makanan kayak spaghetti, pizza, ya one in a month. Kalau babi guling bisa 1 minggu 3 kali. Iya, betul. Seperti betul, itu. betul. Makanya saya pengen terus kembangkan apa yang bisa kita jual selain ini. Bahkan saya banyak punya ide babi guling. Saya pengen jual stylenya beda, nggak cuma di plating Iya, seperti itu iya, aja. Tapi betul. masih belum bisa karena terpengaruh kuantitas orang yang selalu banyak. Saya pengen seperti fine dining lah. Babi guling, make fine dining babi guling, dipotongin Mungkin di meja. marketnya nanti mungkin marketnya bisa nanti bisa beda. di mungkin dipecah. dibuatin tempat nanti betul, yang betul, lebih betul. eksklusif. Iya, Ya, Iya. planningnya ke depan seperti itu betul, sih. betul. I want to bring the babi guling to the next level with Well, extra. ini amazing sekali, amazing gitu ya. Karena saya benar-benar terpesona dengan kemajuan babi guling Pandey ini dalam waktu 5 tahun, bro ya. 4 tahun ya. 4 tahun kita lihat perubahannya sudah luar biasa juga. Kemajuannya juga sudah luar biasa. Tentunya itu diikuti dengan kualitas ya. Satu pertama konsistensi ya, dan juga keberanian. Ini juga merupakan sebuah inspirasi bagi teman-teman yang bekerja di hotel, bahwa jangan berkecil hati. Kalian punya skill yang bisa kalian manfaatkan ketika kalian nanti keluar dari hotel ya. Food production bisa memproduksi makanan, di bar kalian bisa buka bar, terus juga di housekeeping banyak hal yang bisa dilakukan. Soalnya beli dodo ya bisa membuat warung Pandey Egy sebesar ini. Jadi bagi teman-teman yang kerja di perhotelan, jangan berkecil hati, atau teman-teman juga yang baru akan mulai masuk di perhotelan, ini kesempatan bagus buat belajar banyak hal. Karena banyak peluang yang nanti akan kalian bisa dapatkan di kemudian hari. Ya, Bro, betul. makasih banyak. Yap. Ini kopi, kita minum dulu. Yap. Ya. Yes. Ya. Ya. Ini Jajebiunya saya bawa pulang, pemirsa. Terima kasih banyak, sangat menginspirasi sekali ya. Teman-teman, sampai ketemu lagi di B24 channel bersama saya Putu Bramadi, channel yang menginspirasi seluruh makhluk di muka bumi. Selamat siang, thank you bro. Terima kasih ya.